was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Whoa. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, yeah, I was down, but now I'm up, up. Hai, kami dari kelompok. Kami akan melakukan praktikum fotosintesis. Tujuannya adalah untuk membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen dan melalui percobaan dan selamat menyaksikan. Dadah. Pertama, keluarkan terlebih dahulu hidrilla dari botol ke dalam ember atau wadah yang telah berisi air. Kedua, tuangkan NaHCO3 ke dalam gelas beker sekitar 200 ml. Tuangkan dengan hati-hati agar tidak berlebih dan tumpah. Ketiga, tambahkan air. Serta masukkan kawat ke dalam gelas beker sebagai penyangga corong gelas yang telah diberikan tanaman hidrilla. Keempat, masukkan air ke dalam tabung reaksi dan tuangkan tabung reaksi yang berisi air ke corong gelas. Pastikan air tabung reaksi yang dituangkan ke corong gelas tidak memiliki ruang yang banyak. Kelima, pasang lampu dengan jarak 30 cm, 20 cm, dan 10 cm. Biarkan selama 5 menit. Selama pengamatan, jangan lupa untuk dicatat jumlah gelembungnya. Keenam, bakar lidi dengan korek gas dan masukkan lidi ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya adalah percobaan sets. Yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti pada gambar. Tujuan dari percobaan sets adalah membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan zat tepung dan memerlukan cahaya. Ambil air pada beker gelas ukuran 500 ml untuk merebus daun. Kemudian, rakit kaki 3, bunsen, dan kasa kawat. Lalu, letakkan beker gelas berukuran 500 ml yang sudah diisi air ke atas kasa kawat. Selanjutnya, potong 3 helai daun
yang sudah tertutup aluminium foil sepenuhnya, tertutup aluminium foil sebagian, dan yang tidak tertutup aluminium foil sama sekali. Buka aluminium foil pada daun dan letakkan daun ke dalam beker glass yang sudah berisi air. Rebus daun menggunakan air biasa hingga layu. Tujuannya adalah untuk mematikan sel-sel daun. Setelah daun layu dan berubah warna, angkat daun lalu tiriskan di cawan Petri. Tuang kurang lebih 75 ml alkohol ke dalam beker glass ukuran 100 ml. Masukkan daun yang sudah direbus ke dalam cairan alkohol. Ambil beker glass menggunakan penjepit kayu dan letakkan kembali ke dalam beker glass ukuran 500 ml. Rebus daun menggunakan alkohol yang tujuannya untuk mematikan klorofil atau melarutkan klorofil pada alkohol. Ambil rebusan alkohol menggunakan penjepit kayu agar tidak panas dan sisihkan pada cawan Petri. Kemudian, tiriskan daun pada cawan Petri untuk mendapatkan perlakuan selanjutnya. Lalu, teteskan iodin atau lugol pada tiap-tiap daun dan amati perbedaan warna pada tiap daun setelah ditetesi larutan lugol. Berikut penjelasan data hasil percobaan SETS. Pada daun yang tidak ditutup alias terbuka, daun tersebut berwarna hitam yang berarti mengandung amilum. Hal tersebut menandakan bahwa terjadi fotosintesis karena pada daun terbuka, cahaya dapat mengenai dan diserap oleh daun. Pada daun yang tertutup sebagian, pada bagian yang tertutup akan berwarna cerah karena tidak terdapat amilum, yang berarti tidak terjadi fotosintesis pada daun karena cahaya tidak mengenai dan diserap oleh daun. Tetapi, pada daun yang tidak tertutup, akan berwarna gelap karena mengandung amilum, yang berarti terjadi fotosintesis karena cahaya mengenai dan diserap oleh daun. Dan pada daun yang ditutup seluruhnya, daun berwarna cerah yang menandakan tidak terdapat amilum. Hal tersebut menandakan tidak terjadi fotosintesis pada daun, yang penyebabnya adalah tidak adanya cahaya yang mengenai dan diserap oleh daun.